Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama Ibu Isti di sini. Nah, untuk pertemuan kelima kali ini, Ibu akan membahas tentang perawatan bayi baru lahir. Jadi mohon pada adik-adik di rumah ya, karena proses pembelajaran online yang kita jalani saat ini harus menuntut kita supaya adik-adik tetap bisa belajar di rumah ya. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama langkah-langkah bagaimana melakukan tata cara perawatan bayi baru lahir ya. Baik, sebelum Bu Isti berlanjut ke konten langkah-langkahnya ya, Bu Isti akan memperkenalkan dulu alat-alatnya yang akan digunakan dalam perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir sendiri di sini akan dilakukan pada bayi dalam keadaan normal. Jadi setelah bayi lahir, kita melakukan penilaian ya, tangisannya baik, tonus ototnya baik, warna kulitnya baik, maka kita lanjutkan untuk melakukan perawatan bayi baru lahir. Kalau yang sebelumnya kita bahas penilaiannya tidak baik, kemudian kita lanjutkan dalam pertolongan pernafasan. Nah, beda untuk hari ini. Kondisi bayi baik, sehingga apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah merawat bayi baru lahir ya, sebelum kita berikan kepada ibunya untuk disusui. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki ke langkah-langkahnya, Bu Isti akan menjelaskan dulu atau memperkenalkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Oke, yang pertama di sini ada masih sama Partuset. Ada handscoon steril satu pasang, suction, kasa, steril, klem tali pusat atau umbilical cord, gunting tali pusat, dan ada klem arteri. Juga ada spad. Oke, kita tutup dulu. Selanjutnya ada Norbecken atau bengkok, tempat untuk habis pakai. Masih kita gunakan kom yang berisi betadine, alat untuk cuci tangan, ada kasa alkohol atau kapas alkohol bisa, termometer bisa digital, bisa manual, seperangkat APD ya, alat pelindung diri, kemudian ada panel biru untuk bayi laki-laki, pink untuk bayi perempuan. Selanjutnya ada salep mata. Karena ini kita pembelajaran online ya, jadi Bu Isti menggunakan bahan-bahan ala kadarnya di rumah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini vitamin K ya. Kemudian ada juga hepatitis B. Selanjutnya ada Medline atau pita ukur, nanti buat mengukur lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan pada bayi baru lahir. Stetoskop untuk mengobservasi jantung atau detak nadi bayi baru lahir. Kemudian ini stempel, untuk stempel kaki. Ada seperangkat baju, ada kain selimut atau bedong. Juga ada handuk kering. Tak lupa kita harus sediakan timbangan ya, karena kita harus mengetahui berapa berat badan bayi baru lahir. Dan yang terakhir tentu bayinya. Baik adik-adik, itu tadi adalah alat-alat yang akan digunakan dalam langkah-langkah perawatan bayi baru lahir. Baik, langsung kita masuk ke dalam kontennya ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus memperkenalkan diri dulu. Siapa nama kita? Kemudian kita sapa pasiennya, jelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita meminta persetujuan ibu atau informed consent atau persetujuan pasien. Ya, permisi ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bidan Mawar. Di sini saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan bayi baru lahir pada bayi ibu, karena bayi ibu tidak ada masalah,
bayi ibu sehat, maka kami akan melakukan perawatan seperti membersihkannya, mengukur berat badannya, panjang badan, kemudian memakaikan baju. Nanti kalau sudah rapi, kami akan kembalikan ke ibu untuk segera disusui. Bagaimana ibu? Apakah ibu paham? Ibu bersedia? Ya. Jika ibu sudah menyatakan kesediaannya, selanjutnya kita siapkan alat-alat. Yang sudah tadi Bu Isti sebutkan satu persatu, alat-alatnya sudah kita siapkan. Ya. Kemudian kita cek ruangan. Suhunya cukup hangat, ya. Ingat, tidak boleh terlalu dingin karena bayi baru lahir rentan mengalami hipotermi atau kedinginan. Ya, pencahayaannya juga cukup. Ya, selanjutnya kita bisa jaga privasi pasien, ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemakaian APD. Jadi tetap pakai APD ya. Dalam menggunakan celemek, jangan ala kadarnya ya adik-adik. Jadi harus dipakai sampai yakin benar-benar terpasang sehingga nanti pada saat proses pelaksanaan tindakan tidak terlepas. Kacamata Google. Nurse cup. Tidak lupa. Oke, cuci tangan. Lalu dibilas, setelah itu gunakan handscoon. Next, bayi lahir. Ini posisi bidan masih berada di depan ibu. Ya, di depan kita ada ibu, ada pasien. Ini bayi lahir. Ya. Begitu bayi lahir, kita nilai. Seperti biasa, penilaiannya, warna kulitnya, oh merah, tangisannya kencang, tonus ototnya bagus ya, kakinya bergerak aktif, tangannya bergerak aktif ya, ternyata semuanya baik ya. Nah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah perawatan bayi baru lahir. Nah tapi kalau tadi penilaiannya tidak baik seperti kemarin, LAR, VTP, HBB, tapi karena ini konteksnya baik ya kita lakukan perawatan bayi baru lahir. Nah sebelum kita melakukan perawatan bayi baru lahir ya, kita letakkan dulu bayinya di atas perut ibu ya. Jadi ini posisinya bayi masih berada di atas perut ibu. Ini perut ibu kita letakkan kain ya, gunanya untuk mengeringkan tubuh bayi yang baru lahir tadi dari basahnya air ketuban ya. Nah, setelah itu bisa kita pastikan kembali apakah ada bayi kedua atau tidak di perut ibu. Ya, jika tidak, potong tali pusat. Seperti biasa ya, gunakan umbilical cord. Diurut. Klem. Selanjutnya potong tali pusat. Sudah tidak dipakai lagi, buang. Taruh di bekan. Ya. Nah, setelah kita motong tali pusat, ingat, tali pusat bayi tidak perlu diberikan kapas alkohol, ya, kapas betadin, atau bahkan bumbu-bumbu dapur yang biasa sering digunakan oleh masyarakat awamnya. Itu tidak baik, itu tidak benar, karena justru luka yang baru saja kita buat, ya, apabila kita bubuhi dengan ramuan-ramuan, ya, atau betadin, ya, itu malah kita akan membuatnya lembab dan mikroorganisme akan datang sehingga bisa memicu terjadinya infeksi tali pusat, di mana infeksi tali pusat merupakan
penyebab angka kematian bayi baru lahir ya. Jadi yang terbaru ya setelah kita potong, biarkan saja. Tidak usah diberi apapun. Ya, kasa steril pun tidak perlu. Tapi kembali lagi, apabila nanti adik-adik praktek di rumah sakit, ya, kebijakannya berbeda dengan apa yang kita pelajari di kampus ya, maka ikutilah kebijakan. Tapi jangan lupa ilmu yang kita pelajari ya, seperti itu. Nah, selanjutnya sudah terpotong, kita berikan pada ibunya ya. Boleh diganti tadi kainnya. Kainnya ini udah basah nih. Kita ganti dengan kain yang baru ya. Kita tengkurapi ke dada ibunya. Ditengkurapin untuk apa? Proses IMD, inisiasi menyusu dini. Di mana proses ini bayi nanti akan mencari dengan sendirinya di mana sumber ASI itu berada. Tidak boleh kita dorong-dorong biar cepet dapet ya. Jadi nanti dia akan merayap dengan sendirinya untuk mencari di mana sumber ASI ya. Apabila kita paksa itu namanya IMD paksaan. Tapi IMD itu harus terjadi kurang lebih selama 1 jam di mana bayi berusaha sendiri untuk mencari ASI. Ya, seperti itu. Dalam proses IMD nanti biasanya bayi akan menjilat-jilat tubuh ibu, menjilat-jilat tangan ya, sehingga pada saat kita mengeringkan bayi tadi, tangan tidak boleh kita keringkan juga. Karena di sisi telapak tangan ini masih ada sisa-sisa cairan ketuban di mana baunya ini hampir sama seperti bau ASI ya. Itulah nanti yang akan merangsang bayi untuk menemukan di mana sih sumber ASI itu berada ya. Dan pada saat bayi menjilati tubuh ibu ya, bukan jorok. Justru dari situ bayi akan membentuk kekebalan tubuhnya ya, seperti itu. Nah, pada saat kita tengkurapkan di perut ibu, kita ganti kain kering, boleh sambil diselimuti, dan pakaikan topi untuk menjaga kehangatan. Oke, ingat 1 jam. Berhasil atau tidak, 1 jam kita angkat bayinya. Ya. Nah, untuk itu adalah tugas kita sebagai tenaga kesehatan ya. Bagaimana IMD supaya berhasil, kita beri support kepada ibunya. Ya, kita dampingi ibunya, kita dampingi bayinya ya, supaya bisa lebih cepat mendapatkan atau menjalani proses IMD ya. Jadi posisi kepala ini bayi berada di antara kedua payudara ibu ya. Nah, badan ibu menempel dengan badan bayi. Posisi bayi berada di antara kedua payudara. Nah, setelah 1 jam kemudian ya, kita ambil bayinya. Permisi ibu, karena sudah 1 jam ya, kami akan melakukan perawatan bayi baru lahir pada ibu ya. Nanti akan kita pakaikan baju, akan kita bersihkan, kemudian nanti kalau sudah rapi akan kami berikan lagi kepada ibu. Begitu ya ibu. Kita angkat bayinya. Lakukan penimbangan. Nah, pada saat kita melakukan penimbangan, timbangan harus ada alasnya. Karena jika tidak, ini suhunya dingin. Bisa membuat bayi mengalami hipotermi atau kedinginan. Ya, jadi harus ada alasnya. Oh, ternyata beratnya 3 kg. Selanjutnya, kita angkat kembali ya. Ini posisinya berada di atas tempat tidur. Ambil Medline atau pita ukur ya. Kemudian kita ukur lingkar kepala. Selanjutnya lingkar dada. Selanjutnya lingkar lengan. Nah, jangan lupa harus diingat ya, kalau tidak bisa langsung segera dicatat, kita harus ingat.
Nah, setelah itu ukur suhu selama 1 menit ya, kalau yang manual. Tapi kalau digital biasanya kita tunggu sampai berbunyi ya. Bisa juga kita gunakan yang infrared ya. Oke, sambil mengukur suhu. Nah, ini sudah selesai. Kita dengarkan detak jantung atau nadi bayinya. Setelah sudah ya, lakukan pemeriksaan fisik atau head to toe, mulai dari kepala, mata bayi, hidung, telinga, mulut, leher, dada, abdomen, aksila, lengan, jari-jari, kanan dan kiri, turun lagi, ekstremitas bawah kaki, tungkai, jari-jari, kanan dan kiri, genitalia, punggung. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, lakukan pemberian vitamin K. Ambil injeksinya. Oke. Vitamin K kita suntikan pada paha sebelah kiri bayi. Oke. Setelah itu kita berikan hepatitis HB0 ya, 1 jam kemudian pada paha kanan. Oke. Sudah tidak digunakan, bisa kita masukkan ke dalam norbekan. Selanjutnya kita pasangkan peneng ya. Kalau bayinya laki-laki ya, sebelum kita pasang, tulis dulu identitasnya. Nama bayi nyonya siapa ya, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Nah, kita masukkan lagi. Kita lingkarkan di lengan atau di tangan bayi. Selanjutnya kita stempel kaki bayi sebagai identitas ya. Stempel, berikan dulu tinta. Nah, kemudian kita stempel di DMK bayi. Kaki kiri. Kemudian kaki kanan. Nah, setelah itu kita pakaikan baju pada bayi. Oke. Kita siapkan dulu ya. Kita pindahkan. Pakaikan baju bayi.
pakaikan topi untuk menjaga kehangatan. Pastikan bayi dalam keadaan kering ya, supaya bayi nyaman, kemudian terhindar dari virus, bakteri, dan juga bayi terhindar dari hipotermi atau kedinginan. Nah, setelah sudah rapi, nah kita berikan kepada ibunya untuk disusuin. Permisi ibu, bayinya sudah kita bersihkan, sudah rapi, silakan disusuin bayinya ya bu. Nah, setelah kita berikan kepada ibunya, nanti ibunya akan menggendong, akan menyusui bayinya, dan jangan lupa tugas kita selanjutnya adalah menjelaskan atau mengajarkan bagaimana tata cara menyusui pada bayinya dengan baik dan benar. Nah, setelah itu ke kamar situ. Ya, ke kamar sudah. Bagaimana cara menyusui yang benar, perlekatan dari mulut ke puting susu ibunya, ya. Kemudian posisi tubuh bayinya seperti apa. Nah, itu adalah tugas kita. Walaupun bukan anak pertama, kita tetap harus mengajarkan bagaimana teknik menyusui pada bayi yang benar, ya. Selanjutnya kita evaluasi pola eliminasinya, ya. Berapa banyak yang keluar, baik itu BAB atau BAK-nya. Ya, kita harus evaluasi bagaimana caranya. Ibu, ini kan bayinya pakai pampers. Nanti saya akan mengambil pampersnya. Jadi kalau misalnya mau digantikan pampersnya jangan dibuang ya Bu. Masukkan saja ke dalam plastik, nanti akan kami ambil. Seperti itu ya Ibu. Nah, selanjutnya adalah rapikan pasien. Ya, tadi sudah rapi, sudah kita berikan kepada orang tuanya. Rapikan alat-alat ya yang sudah tidak digunakan tadi. Kita masukkan ke dalam cairan klorin ya. Lepaskan handscoon secara terbalik. Kemudian lepas APD. Kemudian cuci tangan. Dibilas. Nah, setelah itu jangan lupa yang terakhir adalah dokumentasi. Selalu melakukan dokumentasi di akhir melakukan tindakan prosedur kesehatan ya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu penjelasan terkait dengan perawatan bayi baru lahir. Apabila ada yang ini ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, karena nanti video ini akan Ibu upload di akun YouTube, atau bisa juga kita bahas, kita sharing ya di grup WA kelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.